Marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang di bulan puasa Ramadan, bulan penuh keagungan, kemuliaan, dan tentunya bukan akhir dari segala-galanya. Ia memiliki puncak istimewa, yaitu zakat, yang merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bulan puasa Ramadan, banyak orang yang sibuk mempertebal amal baiknya sendiri. Terkadang ia lupa pada kondisi dan kehidupan orang lain. Beberapa hamba di belahan bumi pun ada yang sibuk menyucikan dirinya dan mempertebal spiritualnya. Ia lupa pada kebahagiaan orang lain. Beberapa hamba saat itu pula ada yang nantinya sibuk mengaji Quran dan hadis, mencari cara untuk menambah pahalanya. Namun terkadang ia luput memperbaiki rusaknya sosial dan alam sekitarnya. Ada juga nanti hamba yang sibuk menghatamkan Al-Quran berkali-kali, sampai-sampai ia lupa menjenguk tetangganya dan menanam benih di belahan lain. Tentunya puasa Ramadan, terlepas apapun yang kita lakukan di bulan penuh keberkahan dan maghfirah itu, sesungguhnya bulan puasa Ramadan adalah sepotong surga. Di dalamnya ditampakkan pula sepotong kol berair tenang, sehingga semua manusia kita melihat diri kita secara jelas tanpa sekat dan tirai. Di situ semua dosa-dosa kita tampak jelas, namun tak ada di antara kita yang kuasa untuk menghapuskannya. Kekurangan dan kealpaan yang selama sebelum sebulan puasa Ramadan kita lakukan tampak, layaknya kita sedang berada di depan cermin yang begitu bersih. Tempat itu tempat yang paling jernih dan suci. Dia adalah bulan puasa Ramadan yang kehadirannya dinanti-nanti penduduk bumi, khususnya oleh umat muslim. Dahulu Nabi Muhammad SAW, sebelum kedatangan bulan termulia itu, Nabi bersiap-siap untuk menyambutnya. Umatnya diajari untuk seperti apa yang harus dilakukan oleh umat muslim, dan kerap Nabi dan para sahabat ketika bulan puasa Ramadan kepergiannya ditangisi, sebab Tuhan tak memberitahukan apakah itu puasa terakhir kita atau masih bisa bercinta pada puasa-puasa berikutnya. Bulan puasa Ramadan yang nantinya akan kita lakukan, di mana Tuhan membuka pendaftaran kepada siapa saja, entah apa suku dan golongannya, dari sekte dan aliran mana. Tuhan membuka seluas-luasnya. Ia tak memilih hambanya itu berkulit hitam atau putih. Tuhan telah membentangkan rahmatnya seluas-luasnya kepada seluruh umat muslim, melebihi luasnya marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendaftaran itu besok akan dibuka, karena selama 11 bulan lamanya kita semua bergemilang dosa dan noda. Badan ditaburi oleh makanan-makanan syubhat, dan darah kita dialiri oleh sesuatu yang tidak jelas. Telinga kita sibuk ditutupi oleh kedua headset lagu-lagu yang melenakan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan puasa itu kita semua dicoba untuk menahan diri, tidak saja terhadap yang haram, terkadang pula kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan hal-hal yang itu adalah halal. Puasa tentunya bukan penjara. Ia adalah sarana memperbaiki diri dan latihan menahan sesuatu, bahkan dari hal yang sangat kita sukai. Terkadang kita menyukai sesuatu tetapi tidak baik. Terkadang sesuatu yang tampak itu baik menurut kita, padahal ia sangat tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa bahwa potongan pizza lebih lezat daripada sepotong taman surga. Ternyata dugaan kita salah. Latihan menahan diri di dalam bulan puasa Ramadan demi mencicipi makanan di taman surga yang lezatnya melebihi lezatnya sepotong pizza yang biasa kita makan di mal-mal dan tempat lezat lainnya. Betapa sayang dan kasihnya Tuhan kepada kita semua. Meski segudang dosa dan noda kita lakukan, meski seperangkat pengkhianatan terus kita lakukan, baik khianat kepada Allah, kepada manusia lainnya maupun kepada negara. Janji kita sebelum diturunkan ke muka bumi kita khianati. Tapi Tuhan tak bosan memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya atau kepada kita. Dosa kita tidak pernah henti kita lakukan, tetapi rahmatnya pun tak pernah putus.
Bersyukurlah kita diberikan kemampuan untuk bergumul dan bercinta pada bulan puasa Ramadan tahun ini. Esok hari kita menemukan hari di mana hari itu kita dinyatakan nantinya juga fitri kembali, yaitu yang kerap kita nantikan, Idul Fitri, seperti sedia kala. Di mana nanti Idul Fitri bukanlah sekedar ajang pertemuan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jikalau itu tujuan utama, sungguh kerdil sekali kita memaknai Idul Fitri, dan apalah gunanya kita melakukan bulan puasa Ramadan sebulan penuh. Kerap nanti di mana Idul Fitri diperuntukkan bagi mereka-mereka yang berbahagia ketika menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Idul Fitri adalah anugerah dan hadiah bagi mereka yang hatinya senang menyambut kedatangan bulan puasa Ramadan. Untuk membersihkan seluruh daki-daki dosa dan noda, membersihkan sifat angkara murka, menyucikan kembali jiwa kita seperti sedia kala, Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk mengantarkan yang namanya sepotong taman surga, agar kita dapat membasuh diri, menyucikan hati, dan menyucikan pikiran. Maka jangan telantarkan hidangan berharga darinya ini. Siapa yang menyangka bahwa sebulan sebelumnya kita terus melakukan sesuatu yang itu mungkin dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan larangan, tetapi kita masih melakukannya, dan kini Allah masih memberikan hadiah berupa bulan puasa Ramadan. Marilah kita gunakan bulan puasa Ramadan ini dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan kita berharap agar maghfirah, ampunan menyertai kita semua. Dan jangan lupa, di tengah kita mempertebal hubungan vertikal kita dengan Allah, tetap kita jaga hubungan sosial kita. Jangan sampai kita hidup hanya untuk mempertebal sisi vertikal tapi lupa pada sisi horizontal. Semoga kita mampu dan diberikan sebuah kenikmatan berupa rasa kebahagiaan di dalam menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahr Ramadan.